Selamat berjumpa kembali dengan Uda Wahidin Channel. Pada video kali ini akan saya sajikan tutorial layout peta desa atau peta kelurahan yang dilengkapi dengan beberapa informasi, yaitu foto fasilitas umum, kemudian area dari desa atau kelurahan, kemudian dilengkapi dengan koordinat dari setiap fasilitas umum. Oke, video tutorial ini saya siapkan atas permintaan di kolom komentar dari Om Sofyan, yaitu Kang request tutorial bikin peta hasil citra drone, tapi di sisi layout petanya ada foto-foto fasilitas objek terintegrasi dengan sistem koordinatnya. Jadi misalnya di peta ada bangunan dengan tanda poin 1, terus di sisi layoutnya ada keterangan bahwa 1 adalah rumah disertai foto. Baik, terima kasih Om Sofyan. Atas request ini saya akan menyajikannya pada video kali ini. Layout peta desa bisa dibuat dalam bentuk landscape seperti ini ataupun dalam bentuk portrait seperti ini. Contoh kedua peta ini adalah peta yang dibuat dalam format kertas A0. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana cara membuatnya. Saya sudah menyiapkan template baik yang dibuat berbentuk landscape maupun portrait. Akan saya cantumkan dalam kolom deskripsi link download untuk template layout ini. Nah, untuk membuat layout terlebih dahulu siapkan data-data yang kita perlukan. Di sini sudah saya siapkan data-data fasilitas umum foto yang diambil langsung di kelurahan atau desa, kemudian peta-peta yang diperlukan, peta inset, kemudian peta background dan peta utama yang diambil menggunakan drone. Peta inset dan peta background bisa didapatkan melalui SAS Planet. Pada video sebelumnya telah saya cantumkan atau telah saya buat bagaimana mendownload citra resolusi tinggi menggunakan SAS Planet. Untuk membuat layout, pada video sebelumnya juga sudah saya sajikan bagaimana menyiapkan layout di ArcGIS. Seluruh link video yang berkaitan dengan video ini akan saya cantumkan juga pada kolom deskripsi. Peta ini dibuat dalam format kertas atau layout ukuran A0. Bisa teman-teman setting pada menu file, kemudian paste and print setup. Di sini saya menggunakan ukuran A0. Kemudian orientasinya adalah landscape. Oke. Nah, bagian-bagian peta terdiri dari peta utama, kemudian keterangan di bagian kanan. Untuk melayout peta, sebaiknya bagian utama adalah 3/4 dari area yang di layout. Nah, cara menyiapkan bagian-bagian layout bisa memanfaatkan tools drawing. Klik kanan kemudian draw. Ini adalah tools drawing menggunakan rectangle untuk membuat area atau menggunakan line untuk membuat garis-garis bantu.
atau garis pemisah antara keterangan-keterangan. Sekali lagi bahwa cara membuat bagian-bagian layout sudah bisa dilihat pada video-video saya yang sebelumnya, akan ada di bagian kanan atas dari video ini untuk video rekomendasi. Nah, untuk membuat peta layout peta desa atau kelurahan, setelah disiapkan area seperti ini, teman-teman bisa menggunakan template yang saya siapkan pada kolom deskripsi. Saya bisa mengulang beberapa contoh untuk membuat teks. Gunakan teks pada tombol drawing, kemudian ketik misalnya badan perencanaan, bisa diperbesar pada area ini, kemudian klik di luar, double klik pada area yang ada teks, kemudian bisa dilanjutkan mengisi teks yang diinginkan dan seterusnya. Kemudian bisa mengatur ukuran pada tools drawing sesuai dengan kebutuhan. Formatnya bisa bold, underline, dan italic. Pembuatan teks untuk bagian-bagian yang ada teks seluruhnya sama, baik pada instansi, judul peta, kemudian skala, keterangan-keterangan, kemudian keterangan foto udara yang digunakan, dan seterusnya. Selanjutnya, kita sudah mulai bisa mengisi kebutuhan membuat layout peta. Tambahkan data-data yang kita akan layout. Diawali dengan data dari peta foto udara, ditambahkan. Kemudian sambil memperhatikan hasil layout ini, kita membutuhkan background dari peta untuk mengisi seluruh area peta. Tambahkan lagi background yang kita peroleh dari SAS Planet. Pastikan bahwa posisi dari background ada di bawah foto udara yang kita gunakan. Nah, untuk menghilangkan background putih pada foto udara juga sudah saya buat video tutorialnya bagaimana menghilangkan background. Caranya properties, kemudian pada tab simbologi klik display background. Untuk warna putih adalah 255. Kemudian tekan tombol OK. Untuk background berwarna hitam adalah 0. Warna putih adalah 0. Ya, sudah benar. Sebenarnya salah, kita memilih pada peta foto udara, klik kanan properties, kemudian tandai display background dan cantumkan nilai background berwarna putih dengan nilai pixelnya adalah 255. Oke, sekarang background foto udara sudah tidak ada. Diatur dengan posisi yang bagus. Tambahkan skala. Sini saya menggunakan skala 1000, 1:1000. Kemudian kita akan menambahkan data background dalam bentuk SHP sebagai area untuk membatasi kelurahan atau desa yang akan kita petakan. Tambahkan data SHP batas area. Tambahkan
area base-nya. Oke, ini base. Area base ini adalah area yang mengelilingi batas desa yang akan kita petakan. Kemudian untuk mempercantik penampilan dari layout ini, simbol base kita buat menjadi transparan. Klik kanan, properties, kemudian display, dan berikan nilai transparansi sekitar 30%. Kemudian tekan tombol apply atau OK. Nah, gunakan warna putih untuk mempercantik tampilan, jadi kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan data-data yang lain. Tambahkan data batas area. Kemudian untuk membuat seperti contoh ini, batas area dibuat menjadi outline saja. Kemudian data batas RT jika ada. Kita buat warna yang lebih terang. Kemudian data informasi tentang RT. Kalau dilihat informasi RT dan RW, yang kita perlukan hanya keterangan RT dan RW, sehingga simbol dari batas area RT dan RW kita buat no color dan no line. Kemudian bisa ditampilkan label. Klik kanan, properties, kemudian label. Tandai label fitur in this layer, kemudian pilih RT. Pada contoh ini, data yang ditampilkan adalah RT garis miring RW. Nah, untuk membuat label RT garis miring RW, jika hanya data RT, kita atur terlebih dahulu simbol, kemudian OK. Simbolnya kita perbesar. Hanya muncul label dari RT. Untuk membuat RT garis miring RW, teman-teman bisa menggunakan expression, kemudian tambahkan seperti ini, dan kemudian double klik RW. Verify terlebih dahulu jika masih salah. Dan kemudian dibuka. Karena garis miring adalah teks, maka harus diapit oleh kutip buka dan kutip tutup. Kemudian tekan verify. Oke, masih salah. Jadi caranya, saya cancel dulu. Setelah menentukan label fieldnya adalah RT, kemudian expression, tambahkan lambang dan, kemudian kutip
buka, garis miring, kutip tutup, lambang dan kembali, dan tandai atau double klik RW. Kemudian tekan verify. Nah, nanti label yang akan muncul adalah RT dan RW sesuai dengan data tabel yang ada pada batas RT dan RW. Kemudian tekan tombol OK. Oke, teman-teman bisa melakukan simbologi. Pada video sebelumnya juga sudah saya sajikan bagaimana membuat simbol. Kemudian pada bagian mas, tandai stylenya halo. Simbolnya bisa dibuat, dalam hal ini adalah warna putih saja. Kemudian oke, dan coba apply. Maka keterangan RT dan RW sudah muncul bersamaan dengan shadownya adalah berwarna putih. Oke, kita lanjutkan. Keterangan RT dan RW sudah ada. Selanjutnya letakkan batas area desa atau kelurahan di atas batas RT garis lain, sehingga batas desa atau kelurahan akan kelihatan pada peta yang kita layout. Selanjutnya tambahkan simbol dari fasilitas umum. Bisa dibuat simbologinya. Kalau pada contoh di layout adalah warna kuning. Ukurannya kira-kira 24 atau 25. Nah, kemudian periksa kembali tabel untuk melengkapi fasilitas umum dengan simbol agar nanti sama dengan tabel yang disajikan pada bagian keterangan. Klik kanan, properties, kemudian pada tab label, tandai label feature on this layer, kemudian pilih simbol, tentukan ukuran font 24, kemudian dilakukan simbologi, edit simbol, masking, halo, kemudian simbolnya diganti berwarna orange, baik outline maupun fill. Kemudian oke, seperti ini simbol yang akan ditampilkan. Kemudian apply atau oke. Maka simbol-simbol dari fasilitas umum telah ditampilkan pada area peta. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat keterangan. Nah, keterangan bisa teman-teman gunakan pada template yang sudah saya siapkan, atau cara membuatnya adalah di layout menambahkan legenda, kemudian next, jadi tulis keterangan atau legenda, atau bisa dihilangkan saja, next sampai finish. Kemudian disesuaikan simbol-simbol untuk bisa ditempatkan pada kolom keterangan. Klik kanan pada legenda, kemudian convert to graphic, sehingga legenda sudah berubah menjadi gambar, tapi dengan catatan bahwa seluruh simbologi sudah diatur dan disesuaikan dengan legenda yang akan kita buat. Setelah itu pisahkan lagi legenda yang sudah di-convert menjadi grafik dengan cara klik kanan ungroup. Kemudian masing-masing simbol sudah bisa kita gunakan. Jika masih ingin memisahkan antara simbol dengan tulisan, klik kanan ungroup lagi,
ya masing-masing telah terpisah, diletakkan pada bagian keterangan, kemudian ditambahkan. Boleh menggunakan teks yang ada atau menambahkan teks dengan menekan memilih tombol teks. Oke. Nah, selanjutnya tambahkan keterangan tabel untuk titik koordinat fasilitas umum. Kita sudah punya data tabel fasilitas umum dalam bentuk file Excel yang sudah kita susun. Tabel ini kita buat berdasarkan data yang kita kumpulkan di kelurahan atau desa, berdasarkan jenis fasilitas umum, kemudian posisi koordinat dan foto. Setelah disusun di Microsoft Excel, untuk membuat menjadi gambar, blok, kemudian copy, jalankan aplikasi Paint, kemudian paste pasti di Paint, selanjutnya simpan menjadi file JPEG. Tabel asum. Kemudian tekan tombol save. Nah, data tabel yang berbentuk gambar telah disimpan. Tabel asum ini. Kemudian pada layout data, kita keluarkan ini sebentar. Pada menu insert pilih picture, kemudian cari lokasi penyimpanan tabel yang dari Excel dan telah dibuat menjadi file JPEG. Tabel fasum, kemudian tekan tombol OK. Atur ukuran, kemudian tempatkan pada posisi dari tabel, yaitu pada bagian titik tabel titik fasilitas umum. Nah, sesuaikan ukurannya. Selanjutnya untuk mengatur simbol dari data-data SHP sesuai dengan simbol style dari peta desa pada peta sebelumnya atau pada video sebelumnya telah juga saya sajikan bagaimana simbol dan notasi dari data layout peta yang menggunakan style peta desa. Nah, pada style peta desa yang telah di-download, video sebelumnya sudah saya sajikan di mana mendownloadnya. Nanti akan saya juga sertakan dalam kolom deskripsi. Copy style peta desa yang telah di-download, kemudian pada direktori C, program file x86 ArcGIS, pilih desktop yang ada pada komputer teman-teman, kemudian pilih style, jadi program file x86 ArcGIS desktop style, kemudian paste style peta desa yang telah di-download sebelumnya. Nah, untuk membuat simbol menggunakan peta desa sudah bisa kita gunakan. Misalnya untuk batas desa, klik pada simbol batas desa, kemudian pada simbol selektor pilih style reference, add style to
list. Di sini belum ada. Oke, style peta desa sudah ada karena kita telah copy tadi. Centang, kemudian oke. Maka pada simbol selector akan ditambahkan style peta desa. Teman-teman bisa mengatur dalam bentuk list untuk bisa melihat. Batas desa, atau batas RT, kemudian cari style peta desa. Nah, style peta desa, kemudian cari batas RT. Batas RT. Oke, kemudian tekan tombol OK. Maka batas RT akan dibuat berdasarkan simbol atau style dari peta desa. Tambahkan data jalan. Kemudian periksa data jalan, atribut tabel, jenis jalan yang ada. Jalan lokal, jalan kolektor. Kita atur terlebih dahulu jalan, kemudian buat simbologi, properties, simbologi, kemudian kategoris, jadi ada jalan aspal dan jalan setapak. Kemudian oke. Pada jalan aspal kita cari pada style peta desa. Ada jalan setapak. Untuk jalan aspal gunakan saja misalnya adalah jalan lokal. Kemudian jalan setapak tadi ada di style peta desa. Jalan setapak. Oke, kemudian tekan tombol OK. Nah, isi peta sudah ada. Sekarang kita tambahkan foto. Untuk menambahkan foto, pada menu insert, kemudian picture, cari data foto, foto fasum, kemudian pilih salah satu foto yang akan ditampilkan. Kemudian diatur ukurannya untuk bisa ditampilkan pada area peta seperti ini. Contohnya sudah ada, tapi saya akan memperlihatkan bagaimana membuatnya. Kemudian dengan menu drawing, gunakan rectangle, saya perbesar. Kemudian buat kotak. Double klik untuk membuat warna sesuai dengan keinginan. Kemudian tambahkan teks. Nah, pada data A adalah gudang sembako, tinggal diketik saja. Ukurannya disesuaikan. Kemudian blok semua yang ada di shape dan tulisan letakkan di dalam foto. Kemudian seluruhnya di blok, klik kanan. Dan grup, tinggal
sehingga seluruhnya menjadi satu gambar. Nah, setelah itu bisa di copy, klik kanan copy, kemudian paste di tempat yang lain, dan lanjutkan untuk menambahkan di ungroup terlebih dahulu. Kemudian untuk mengganti foto double klik pada foto, double klik, kemudian pada source pilih gambar untuk fasilitas yang B. Di fasilitas B adalah gudang dealer mobil. Ganti pada tulisan gudang kemudian A, diganti dengan option B. Nah, jika sudah, gambar-gambar ini sudah bisa diletakkan pada area layout. Jika membuatnya sudah lengkap seperti contoh ini, diatur, kemudian bisa ditata dengan baik dan dimasukkan pada bagian peta. Cara membuat keterangan foto kurang lebih sama. Buat rectangle dengan teks. Nah, jika sudah, bisa dilengkapi pada bagian keterangan penggunaan foto udara. Teman-teman bisa lihat untuk membuat teks seperti ini, dibuat dengan teks yang berbeda. Saya contohkan cara membuatnya. Pertama, pilih teks, kemudian ketik isinya. Pilih model font. Contoh ini saya menggunakan model font TW Sen, berukuran sekitar 18. Kemudian double klik untuk melakukan edit dan seterusnya. Misalnya drone, tanggal pengambilan, dua saja saya contohkan. Kemudian copy, di paste, bisa dipilih, pilih teks yang pertama dan pilih teks yang kedua, kemudian klik kanan, line, vertical center jika kedudukannya sama. Kemudian lakukan pengeditan untuk teks yang sebelah kanan, bagian atas dihapus. Kemudian pada bagian drone diketik dengan cara diganda spasi DJI Mavic 2. Kemudian pada tanggal pengambilan untuk membuat teks ini 10 Juni 2022, sehingga kedudukannya akan sama dan akan diatur seperti ini. Saya tambahkan koordinat sistem dan inset peta. Pilih terlebih dahulu inset peta, kemudian tambahkan data peta inset karena T. Kemudian pada video sebelumnya sudah saya sajikan bagaimana membuat inset peta otomatis. Caranya adalah klik kanan pada inset peta atau double klik pada inset peta.
peta, kemudian pilih extend indikator, pilih layer, kemudian klik, pilih frame, ukuran frame, kemudian warna, gunakan saja warna kuning, kemudian tekan tombol OK. Maka area yang dipetakan adalah secara otomatis akan dibatasi pada insert peta. Saat kita perbesar area, maka akan kelihatan. Di sini akan di layout dengan ukuran skala 50.000 pada tab skala, ketik saja 50.000. Maka ukuran ini adalah 50.000, kemudian tambahkan teks untuk keterangan skalanya. Skala 1:50.000. Kemudian atur ukuran dan tipe font. Di sini juga saya menggunakan tipe font yang PW Sen. Kemudian ukurannya adalah 18 dan warnanya adalah kuning. Gunakan pilihan color, font color. Bisa dibuat dalam format tebal. Nah, sudah lengkap seluruh isi dari layout yang kita buat. Jika ingin menambahkan grid pada insert peta, besar terlebih dahulu. Pada layer insert peta, double klik, kemudian pilih grid, new grid, skala 1:50, itu adalah 10 detik. Kemudian next, finish, dan coba lihat hasilnya. Terlalu besar, properties, ini menitnya adalah 5 detik, dibuat saja 0. Kita coba lihat hasilnya. Satu menit. Jadi dimensinya adalah 1 menit. Kemudian lakukan pengaturan untuk label. Fontnya adalah 8 atau 9, kemudian left dan right di centang untuk vertical orientation. Ya, seperti itu insert peta. Jika seluruhnya sudah siap, sudah bisa kita ekspor menjadi PDF ataupun JPEG. Sekarang kita coba ekspor. Ekspor F. Layout panel landscape. Kita simpan dalam format PDF dengan resolusi 300, kemudian tekan tombol save. Kita tunggu proses penyimpanan. Pada sisi kiri ada keterangan proses ekspor.
Jika sudah selesai, maka di sini tadi ya ada notifikasi ekspor komplit. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dengan ukuran file yang cukup besar. Selebihnya teman-teman bisa berkreasi sendiri bagaimana tata letak yang menarik untuk membuat layout peta desa atau peta kelurahan. Untuk logo, teman-teman bisa menggunakan insert, kemudian picture, temukan folder untuk menyimpan logo, kemudian diatur sesuai ukuran yang diinginkan dan diletakkan pada posisi yang seperti ini. Untuk note dan skala seluruhnya ada di menu insert, note raw, kemudian skala adalah scale bar. Untuk ukuran grid dari skala peta 1:1000 bisa dilihat pada properties, intervalnya adalah 5 detik. Demikian tutorial untuk layout peta desa dan kelurahan yang dilengkapi dengan informasi fasilitas umum dalam bentuk foto, koordinat fasilitas umum, dan tabel koordinat fasilitas umum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.